Semanka Studio Present. Biar teman-teman di rumah pada tahu arti dari Cetar Rebana itu apa sih? Sosok atau seseorang yang paling berperan penting dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Qadir Saputra Dan saya Rifkoh Milati Abina di Podcast Semanka Cetar Rebana. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan yang sungguh luar biasa ya Mil ya. Iya, betul. Bisa berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah yang sangat terhormat di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini. Jadi teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai Ibu Kepala Sekolah kita yang baru dan juga seputar SMA Negeri 1 Kaliwungu ya Mil ya. Iya, betul. Sebelum kita mulai dan masuk ke perbincangan yang lebih lanjut lagi, saya izinkan Bu Diko untuk bisa mengenai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini mohon izin tak buka ya, karena silakan. kebetulan saya tuh orang baru ya, walaupun saya lama tapi di sini sekarang Iya. dengan kalian saya orang baru ya, Iya. baru kenal. Nah, biar tahu wajahnya seperti apa, ya kan? Iya. Wajah desonya seperti apa. Para siswa khususnya, para siswa SMA 1 Kaliwungu yang saya cintai, semua warganya dan juga masyarakat Indonesia ya pada umumnya. Saya Siti Nurwikoyati, SPDMH, Kepala SMA 1 Kaliwungu per 7 Januari 2022. Nah, apa yang perlu dikenal dari saya ya? Mungkin umur atau gimana? Oh, oke ya. Saya sudah cukup tuwir ya, tua ini karena sudah lahir tahun 1969 yang lalu ya. Lama. Kalian belum lahir kan waktu Iya, itu ya? belum lahir. Ya, bahkan belum dipikir kali ya. Iya. Ya, saya 1969 baru keluar ya, terbit Iya. di dunia. Tepatnya tanggal 18 Desember. Saya sebenarnya made in Magelang. Oh, Ya, Kota made in Magelang. ya, tetapi saya ikut suami ke Kaliwungu, jadi saya tinggal tidak jauh dari sekolah ini, sekitar 3 km. Oh, Ya. Dekat ya? Dekat banget. Iya. Kalau main ke sana ya. Iya, Insya pasti. Allah, Bu. Saya tinggal di Dusun Kuayuhan namanya. Oh, kalau Nah, Kuayuhan itu masuk desa Nolokerto, Mertawa gitu. Kecamatan Kaliwungu. Iya. Iya. Kalau ini Kaliwungu Selatan ya. Iya. Jadi dulu sekolah ini milik kami nih, Kaliwungu ya. Iya. Tetapi karena ini ada apa namanya? Pemekaran. Pemekaran wilayah. Iya. Maka ini sekarang termasuk ke wilayah Kaliwungu Selatan. Kaliwungu Selatan. No problem. Ya, Iya. tetap milik kita juga. Iya, ya. sama-sama ya. Iya, sama-sama. Jadi tidak masalah. Dan saya saat ini sudah beranak 3. Oh, Beranak 3. Dari yang saya sudah yang sulung itu sudah kerja dari guru juga ini, meneruskan saya ini. Oh iya. Ada di suatu SMP negeri di Boyolali, kemudian anak kedua ini baru kuliah ya semester 2. Lalu yang ketiga itu SMP kelas 7. oh, jadi sudah besar-besar ya Bu? Udah gede-gede, alhamdulillah. Berarti saya sudah agak leluasa ini, Iya. nggak terlalu direpelkan oleh anak. Iya. Jadi sebelum memulai ke perbincangan lagi, tadi ada yang berbeda ya Mil ya di Iya, awal-awal ada ya? yang berbeda nih teman-teman. Nah, apa itu kira-kira? Apa ya kira-kira? Ya, itu tentang Iya. jargon kita. Betul sekali. Iya, jargon Iya. kita yaitu yang Cetar Rebana itu dua kata yang cukup fenomenal ya. Iya, betul. Dua kata yang mungkin kita nggak asing lagi tentang kata-kata itu. Nah, kata-kata ini diciptakan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Ya, jadi untuk biar teman-teman di rumah pada tahu arti dari Cetar Rebana itu apa sih? Ya, mungkin Bu Wiko selaku Kepala Sekolah bisa menjelaskan gitu artinya. Iya. Iya, terima kasih. Sebenarnya kata Cetar Rebana itu bukan ciptaan saya. Oh. Ya, itu sebenarnya
sudah lama kita dengar dan mungkin dipopulerkan oleh Syahrini. Syahrini. Iya. Nah, karena saya juga termasuk Iya, Bu. ya pengagum ya, bisa Oh, bilang begitu ya. iya. Saya senang kalau lihat Syahrini itu demikian cantiknya. Nah, saya menangkap cetar membahana dari sana, lalu saya hubungkan dengan SMA Kaliwungu kok nyambung Oh, gitu ya. iya. Saya coba itu jadikan akronim, ternyata pada diterima. Nah, iya. apa itu cetar membahana? Nah, untuk SMA Kaliwungu ini C-nya itu adalah cantik. Cantik itu maknanya cukup luas juga, Iya. jadi indah, sedap dipandang. Gitu. Kemudian E-nya adalah edukatif. Edukatif itu maksud kita adalah bahwa semua warga SMA N1 Kaliwungu ini, baik guru, siswa maupun karyawannya itu siap untuk berbagi ilmu Oh, dengan yang lain. Kemudian sekolahnya sendiri ini juga cocok untuk pembelajaran, iya. gitu. Sampai ke ruang-ruang belajarnya juga nyaman untuk belajar. Iya, ya, belajar. Kemudian T-nya itu adalah Trengginas. Trengginas ini mungkin populernya di Jawa ya. Nah, Trengginas ini maknanya juga sangat bagus, yaitu dia cakap, cekatan, sigap. Jadi kalau melihat situasi, melihat permasalahan itu langsung tanggap gitu, bagaimana mengatasinya. Oh, Gitu. Ini Trengginas. Malah kalau orang Jawa bilang sak-sak gitu Sat-sat. ya. Sak-sak begitu. Oh, iya. Kemudian A-nya adalah aktif. Aktif ini artinya kita selalu berpartisipasi dalam semua usaha mensukseskan program-program yang bagus ya, baik program sekolah maupun program pemerintah. Lalu R-nya adalah religius. Nah, ini terutama untuk Kaliwungu Iya. karena terkenal sebagai kota santri. Iya. Nah, ini sangat cocok banget ya. Iya, Kalau nyambung. warganya kok tidak religius ya aneh. Iya. Ya enggak? Iya. Harus religius. Kemudian membahana. Membahana itu M-nya adalah dari kata mumpuni. Mumpuni itu artinya kita pinter, kita menguasai medan, kita menguasai ilmu, gitu. Jadi kalau orang mau belajar ke sini itu butuhnya apa? Kita siap untuk berbagi, kita siap untuk melayani. Gitu. Kemudian E-nya di sana adalah e-system. E-system ini TIK. Nah, gampangnya begitu. Jadi kita melayani pendidikan atau layanan pendidikan kita ini berbasis TIK. Oh, Ya, iya. dari tamu datang, kemudian juga untuk pelayanan baik dari nilai rapotnya, dari informasi tentang persekolahan ini, kita insya Allah sudah di sistem. Kemudian M kedua berarti ya, Iya, benar. adalah mendunia. Mendunia ini dari prestasinya. Nah, dan ini sudah dibuktikan di tahun-tahun kemarin itu kita sudah mendunia, prestasinya sudah mendapat golden Iya, award biasa ya, Bu. Ya sudah luar juara biasa dunia sekali. ranking 1 itu luar Iya. biasa. Itu dari trionya ya, trio atau malah kuartet itu ya, Marosi dia dan kawan-kawannya Oh, itu sudah mendunia. Dan kita ingin itu tetap dipertahankan di dunia itu, Iya. nggak lebih kan? Iya. Kayaknya nggak perlu ke Mars ya. Oh. Prestasi dunianya ini kita Dunia pertahankan, aja. kita Iya, jaga. Bu. Kemudian B-nya adalah broadcast. Nah, broadcast ini adalah unggulan ya, branding unggulan dari SMA kita. Ini kayaknya memang belum semua sekolah mengunggulkan Iya. ini. Nah, kita sama satu Kaliwungu ini akan berusaha menjadi pelopor di broadcast. Oke. Kemudian A-nya adalah Adiwiyata. Nah, ini juga salah satu branding kita. Iya. Adiwiyata, sekolah yang menjaga kelestarian lingkungan. Iya. Begitu, dan ini alhamdulillah kita di Kabupaten Kendal kan sudah berhasil, dan ini kita berusaha untuk ke Jawa Tengah. Nah, mohon doa restunya semoga bisa terkabul. Ya, Kita amin. pantas Ya, amin. untuk diberi julukan sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Provinsi. Dan syukur nanti makin tinggi, Oh, iya. bisa diakui di tingkat nasional maupun internasional. Iya, Gitu. Jadi semoga. sekolah Adiwiyata mandiri namanya. Oh. Iya. Gitu. Kemudian H yang belakang itu adalah hebat. Nah, dari prestasi yang kita punya ini ya, mari kita mengakui bahwa SMA Kaliwungu ini adalah sekolah yang hebat, begitu ya. Iya, Dan Bu. nanya adalah mempesona. Tentu dengan kehebatan yang ada, dengan sifat akhlakul karimah warganya, ini kita akan mempesona, Iya. memukau, begitu Iya, ya, pastinya. membanggakan, Iya. begitu. Dan ini juga saya kira sangat menunjang visi sekolah kita. Nah, visi sekolah kita ini adalah terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya ramah lingkungan, dan berbasis TIK. Berarti cocok ya, Iya, nyambung cocok. ya. Nah, mari kita wujudkan bersama itu. Iya. Gitu.
Jadi artinya itu cukup bisa menjadikan jargon itu jadi ciri khas kita ya. Iya, jadi ciri khas SMA Negeri 1 Kaliwungu, Motivasi kita. teman-teman. Oh, iya, iya. betul. Iya, jadi motivasi kita untuk mewujudkan visi dan misi Kita, sekolah kita. Ya. Baik. Lanjut Mas Ilmi. Jadi Bu, untuk Bu Iko sampai menjadi kepala sekolah di sini, ini kan bukan sebuah hal yang mudah ya Bu ya. Tentunya pasti ada rintangan dan halangan yang patut Ibu Iko lalui sehingga bisa menjabat seperti sekarang ini. Kalau boleh tahu teman-teman di rumah, riwayat pendidikan Bu Iko itu apa saja nih? Ya, oke. Dari motivasi dulu saya ya. Ya. Bapak saya itu dulu adalah guru SD. Ya, guru SD. Jadi saya pengen jadi guru juga kayak Bapak. Nah, saya sekolah setelah lulus dari SD saya ke SMP, setelah SD negeri, SMP negeri. Semula saya malah MI dulu ya, MI 3 tahun. Kemudian karena MI kelas 4-nya itu baru jauh, maka saya pindah ke SD yang dekat rumah. Nah, di SD saya sampai lulus, kemudian masuk ke SMP, SMP negeri, lalu SMA negeri. Nah, waktu SMA itu saya ketemu dengan guru kimia yang namanya Bu Wisnu alias Bu Kartini. Nama aslinya Bu Kartini tapi terkenal dengan nama Bu Wisnu. Nah, itu idola saya. Itu di SMA N1 Muntilan, Magelang. Oh, Magelang. Ya, iya. itu nama sekarang. Kalau nama dulu adalah SMA N1 Ponggol. Nama kerennya begitu. Nah, itu guru idola saya. Makanya saya pengen jadi guru kimia begitu. Nah, lalu saya coba kuliah. Kebetulan saya kok mendapatkan kesempatan untuk masuk PMDK. PMDK itu kalau sekarang istilahnya UMPTN. Oh. UMPTN yang jalur pakai rapot itu. Oh, SNMPTN. Iya, Ding, SNMPTN. Iya. Nah, saya bisa masuk ke jalur itu. Walaupun ya saya prestasinya tidak tinggi amat ya. Tidak masuk 3 besar, tapi kok alhamdulillah bisa masuk ke jalur itu. Lalu kuliah di D3 UGM. D3 Pendidikan. Ya. Jurusan kimia. Kebetulan di UGM waktu itu ada program untuk pendidikan itu hanya 6 angkatan. Dan saya itu angkatan keempat. Gitu. Lalu setelah D3 lulus saya mengajar. Dulu saya mengajar di Kalimantan Barat. Jauh sekali. Iya, tapi hanya 3 tahun setengah. Lalu saya pindah ke Jawa. Saya pindah ke SMA 1 Cepiring. Di sana hanya 3 tahun, lalu saya dipindah ke sini, SMA 1 Kaliwungu. Jadi saya tuh dengan Kaliwungu itu ya sudah ini seperti CLBK ya, cinta lama kembali gitu kan. Dari yang awalnya SMA Kaliwungu menjelajahi karir yang sangat panjang ya tentunya perjalanannya. Iya betul, 13 tahun saya di sini dulu. Kemudian saya diberi SK untuk menjadi kepala sekolah di SMA Singorojo. Saya jalani 5,5 tahun. Lalu saya dimutasi ke SMA N1 Sukorejo. Saya jalani 2 tahun dan sekarang dikembalikan lagi ke sini. Namanya kita memang berjodoh. Jodoh ini kan kembali lagi ke sini ya. Itu perjalanannya. Jadi cukup panjang banget ya Mil ya. Iya, betul. Perjalanan yang tak mudah untuk bisa diraih ya Bu ya. Selain dari perjalanan Bu Iko yang panjang, ada sosok yang begitu penting untuk menjadi motivasi Bu Iko ya Bu ya. Ya, jadi salah satunya dari melihat orang-orang terdekat, terus orang-orang yang pernah dijumpai Bu Iko sendiri. Menurut Bu Iko, dalam jenjang karir Ibu sehingga sampai pada titik ini, itu siapa Bu? Sosok atau seseorang yang paling berperan penting dalam perjalanan karirnya Bu Iko? Tentu saja keluarga ya. Jadi dorongan dari keluarga, suami maupun anak ternyata yang mendukung saya untuk berkarir gitu. Jadi ya alhamdulillah. Dan kemudian lingkungan saya ternyata juga mendukung, maka saya jalani saja. Dan kebetulan begini, saya itu karena Sagittarius barangkali ya, kan punya jiwa petualang. Jadi saya itu pengen mencoba ini gitu. Nah, ini jadi saya jadi guru sudah pernah, maka saya pengen coba menjadi kepala sekolah itu seperti apa. Makanya saya coba jalan. Jadi Bu Iko itu berani mencoba gitu ya Bu? Iya. Jadi Ibu, kalau yang Bu Iko lihat SMA Kaliwungu ini kan pasti banyak perubahan ya Bu ya. Dari segi fasilitas mungkin atau sarana, murid-muridnya, guru-gurunya. Jadi kalau menurut Bu Iko sendiri yang beda dari SMA Kaliwungu yang sekarang sama yang dulu itu apa Bu? Luar biasa. Itu kayaknya kata yang pas untuk SMA 1 Kaliwungu.
Karena kalau kita bandingkan dengan dulu saat saya keluar dari sini, demikian pesatnya ini perubahannya, terutama dari prestasi siswanya. Ya, terutama karena apa? Yang lain juga berubah kok. Prestasinya itu dulu, apalagi kok dunia. Tingkat provinsi saja susah, ya kan? Susah dicapai. Lah kok ini dengar-dengar sudah mendunia, itu luar biasa. Kemudian dari sarprasnya juga mengalami kemajuan yang besar. Dari jumlah kelasnya waktu itu hanya kalau salah 18 kelas ya. Ini sekarang sudah 30. Wah, ini kan perkembangannya sangat hebat. Kemudian penataannya juga cukup bagus, ya kan? Dari fasilitasnya, fasilitas olahraganya luar biasa. Jadi perkembangannya pesat banget gitu ya, Bu, ya? Terutama di bidang prestasi dulunya yang mungkin untuk mencapai tingkat provinsi itu susah, sekarang kok malah bisa langsung mendunia gitu ya? Iya, kini merambah ke dunia luar ya. Iya, jadi kan keren gitu ya. Iya, keren. Luar biasa sekali. SMA Negeri 1 Kaliwungu ini Bu, yang terus berkembang ya dari tahun ke tahun, terutama dalam fasilitas sarana dan prasarana. Itu bagaimana program dari Bu Iko untuk lebih bisa memaksimalkan dan juga mengoptimalkannya, Bu? Ya, oke, terima kasih. Kita untuk sumber pendanaan sekarang itu kan hanya BOS sama BOP. Nah, BOP itu bantuan operasional sekolah, ya, BOP itu bantuan operasional dari Pemda ya. Nah, itu terutama adalah untuk menunjang kegiatan siswa. Sehingga untuk prestasi siswa itu memang harus kita unggulkan, harus kita upayakan semaksimal mungkin dari keuangan itu. Nah, hanya saja untuk mencapai prestasi itu juga memang harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, yang mendukung. Jadi yang selama ini sudah ada cukup bagus kita pertahankan, kita jaga, kita pelihara. Namun yang kurang ya kita lengkapi, gitu. Dan saya kira kita juga menghargai dari kepala sekolah terdahulu untuk program-programnya. Saya kira juga perlu kita acungi jempol. Seperti kemarin misalnya Pak Isa, ini luar biasa ya. Ini podcast ini ada kayaknya mulai zaman Pak Isa, ini luar biasa ini. Ini baru saja Ibu. Kemudian juga untuk pengguna TV di kelas-kelas itu juga zamannya Pak Isa. Kemudian nanti rencana akan melengkapi untuk olahraga, itu ada alat pelempar bola dan sebagainya. Ini juga Pak Isa kemarin ya. Nah, dan kepala sekolah sebelumnya pun saya kira juga mereka mempunyai keunggulan yang berkontribusi untuk kemajuan sekolah kita. Kita hargai mereka semuanya. Jadi ada keunggulannya sendiri-sendiri. Iya, masing-masing ada keunggulannya sendiri, ada kelebihan sendiri. Tadi kan di awal Bu Iko menyinggung tentang adiwiyata ya, di salah satu singkatan cetar membahana itu. Jadi kalau menurut Bu Iko sendiri itu arti adiwiyata itu bagaimana? Adiwiyata ini adalah sekolah yang mempunyai keinginan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena ini sekarang sudah merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan ya di sekeliling kita ya. Terutama ini dari kerusakan lingkungan, demikian hebatnya. Mungkin di TV sering lihat ada kebanjiran di mana-mana ya, ada banjir, ada tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu karena sudah rusak demikian rupa, maka kita ingin mengajak generasi muda ya, ini melalui sekolah terutama. Mari kita sadar diri, kita jaga lingkungan yang masih tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau di sekolah ini terutama misalnya dari sampahnya. Mari kita minimkan sampah yang ada di sekolah ini. Kita gunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, yang mudah untuk terdegradasi, mudah untuk terurai. Jadi minimkan penggunaan plastik. Kita memang tidak bisa nol, tidak menggunakan plastik tidak bisa, pasti ya. Kita tidak bisa menghindari, tetapi mari kita minimalkan. Syukur kita gunakan plastik itu yang bisa dipakai kembali, tidak yang sekali pakai, apalagi kemudian hanya dibuang. Nah, lalu plastik yang hanya sekali pakai, ini usahakan kita daur ulang atau kita gunakan untuk barang lain yang lebih bermanfaat. Atau kita kunci melalui EcoBrick. Nah, ini SMA 1 Kaliwungu kan sudah memulai kemarin ya, yang membuat EcoBrick. Nah, EcoBrick itu luar biasa loh. Satu botol ukuran 600 ml itu bisa mengunci, misalnya untuk plastik mie instan bisa sebanyak 1000 plastik loh. 1000 bungkus ya, 1000 bungkus itu bisa masuk ke satu botol 600 ml.
Jadi dengan berat itu minimal 250 gram, itu sudah mengunci plastik bekas yang sekali pakai itu. Nah, maka kegiatan itu saya kira lebih afdol kalau kita pertahankan, kita tingkatkan. Ya, tentang ekobrik ya. Nah, saya dulu juga sudah pernah mendapatkan ilmu tentang ekobrik itu dari Marimas ya. Nah, ini kok nyambung ya dengan warga SMA 1 Kaliwungu, maka mari kita teruskan budaya yang baik itu. Ya, jadi ekobrik ini salah satu langkah yang menunjang kegiatan Adiwiyata gitu. Jadi bisa meminimalisir sampah gitu. Kita memang tidak bisa mengenolkan kasusnya. Tidak bisa nol jadi sama kita sekali. mungkin mengurangi aja gitu ya. Mengurangi, kemudian mencoba mendaur ulang. Reuse juga menggunakan kembali. Nah, gitu. Reuse, recycling ya, recycling. Mendaur ulang gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman dari sarana dan prasarana dari SMA Negeri 1 Kaliwungu yang turut berkembang pesat ya. Iya, benar turut sekali. Ada perubahan yang juga diharapkan dapat mendukung juga dalam proses pembelajaran para siswanya. Iya, benar. Seperti yang kita bicarakan tadi, Wiko, apakah terobosan Wiko untuk mewujudkan semangka ini menjadi sekolah adiwiyata? Ya, kita tingkatkan apa yang sudah ada. Saya lihat di sini sudah cukup bagus. Itu ada di samping penataan lingkungan yang cukup hijau, kemudian pengelolaan sampah ya, ini saya kira sudah lumayan bagus. Kemudian ada juga upaya life skill yang bermanfaat juga untuk lingkungan, seperti kolam pemanfaatan air wudhu ini. Nanti kita programkan ya, kita arahkan ke sana ya. Kemarin sudah dimulai, ini kita teruskan, kita tingkatkan. Kemudian juga berarti kolam itu kita pakai untuk mengelola atau memelihara ikan ya. Karena ikan ini juga saya kira berarti spesies yang perlu kita pertahankan dan kita manfaatkan gitu ya. Nah, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga budidaya tanaman ini saya kira juga perlu kita tingkatkan lagi, kita tambahkan lagi gitu. Ya, itu untuk yang khususnya adiwiyata. Kita karena mestinya berikutnya nanti akan ada program-program lain yang bermanfaat ya. Kita sudah menyiapkan lagi. Ada program-program lainnya gitu ya, selain adiwiyata ini. Bukan selain adiwiyata ada. Iya. Jadi Bu Ika, kita kan udah di masa pandemi hampir 2 tahun lamanya ya Bu. Tentunya meski banyak rintangan yang Bu Ika lalui, dan juga bukan cuma Bu Ika saja, kita sebagai para siswa juga merasakan sendiri dampaknya gitu ya Bu ya, di bidang pendidikan. Kalau Bu Ika sendiri tantangannya menjadi pemimpin di masa pandemi itu bagaimana? Alhamdulillah kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang ya di negara ini. Kita sebagai sekolah yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan, kita selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid tingkat kecamatan, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan, yang mana kita difasilitasi oleh cabang Dinas Pendidikan wilayah 13. Nah, ini kita selalu koordinasi bagaimana untuk pembelajaran yang akan datang, pekan depan itu seperti apa. Itu kita selalu koordinasi karena memang perkembangan di masa pandemi ini demikian cepatnya gitu ya. Bahkan katakanlah subuh A nanti duha itu sudah B gitu. Kita harus siap perubahan setiap saat. Nah, sehingga ini harusnya bagaimana, boleh nggak PTM, boleh nggak harus PJJ 100% atau PTM-nya berapa persen, itu kita selalu koordinasi terus, sehingga biar kita tidak salah langkah. Dan memang yang diutamakan di sini adalah keselamatan dan kesehatan warganya, siswa maupun guru karyawannya. Itu yang terutama, sehingga untuk kurikulum ini pun kita pakai kurikulum yang disederhanakan. Nah, memang ada dampak lain ya, akhirnya karena kurikulumnya ya disederhanakan, maka yang katakanlah daya yang diserap oleh siswa pun juga cukup minim gitu. Tapi ya kita kan tetap berusaha ya selamat orangnya, tetapi juga pendidikannya tidak terlalu terlambat, sehingga kita juga tetap berusaha untuk PTM sekalipun terbatas gitu. Nah, saat ini juga kita PTM-nya masih 50%. Kita harapkan semoga nih pandemi Covid ini segera berlalu betul, kita kembali ke masa normal gitu ya. Sehingga kita bisa lebih leluasa, siswa ini bisa maksimal untuk belajar di sekolah ini. Gitu.
Jadi kita pun merasakan ya Mil ya, gara-gara Iya. pandemi ini belajar jadi di PJJ itu bosen banget ya Mil ya. Iya, sama bosan bosan. banget. Iya, Bu. Iya, sama dari sama bosan ya. Iya, guru siswa sama. Jadi kalau PTM kan seru gitu ya Bu ya, ketemu sama temen gitu kan. Tapi dengan adanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini malah justru mengamankan kita dan juga orang-orang Oh, di sekitar iya sih. kita ya, terutama Iya. di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini, Bu. Jadi supaya lebih cepat teramankan keadaannya, terkondisikan ya, Iya, terkondisi. sehingga sekolah kita pun turut bisa didukung oleh pemerintah untuk bisa membuka kembali pembelajaran tatap Pembelajaran muka tatap seperti muka. semula. Bahwa tantangan kita ke depan ini, terutama generasi muda itu, ada 3 isu yang kayaknya perlu disikapi oleh generasi muda ya, khususnya siswa. Selain lingkungan tadi, itu juga isu kependudukan atau masalah kependudukan. Tidak kita pungkiri bahwasanya kadang-kadang ada ya siswi yang kelas 11 sudah keluar dari sekolah karena memilih nikah, gitu kan? iya. Nah, nikah dini, Iya. gitu. Lah, kejadian-kejadian seperti itu ternyata kan ada. Iya. Nah, itu harus kita cegah. Jadi pernikahan dini itu tidak boleh, gitu. Karena ternyata untuk kesehatan juga tidak mendukung, gitu. Tidak baik untuk segi kesehatan. Kemudian kesempatan untuk menikmati hidup ini juga harusnya lebih bisa dimaksimalkan, Iya, gitu betul. kan. Jangan buru-buru ngomong anak gitu. Iya, harusnya kan sebagai pelajar belajar gitu Iya, ya. Bu. kemudian juga kita atau generasi muda itu harus sadar bahwa seks bebas itu nggak boleh. Iya. Ya, gitu. Kemudian juga satu lagi adalah narkoba. Narkoba. Narkoba ini juga ancaman. Bahaya kan? Ini konon kabarnya Kaliwungu ini termasuk kantong untuk narkoba Astaga. peredaran. Ini di Kendal itu termasuk 5 wilayah yang terbesar. Makanya ini juga pemerintah mengingatkan bahwa untuk urusan narkoba ini harus diseriusi lagi untuk Iya. mengurusnya. Kita harus membina betul, membimbing betul siswa-siswanya. Kita sadarkan bahwa narkoba itu no way ya, Iya. nggak boleh. Nah, ini juga kita sudah akan gencar, insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti lebih serius bersama OSIS. Iya. Nanti kita wujudkan semangka bersinar terang. Yes. Apa itu? Yaitu SMA 1 Kaliwungu bersih dari narkoba dan obat terlarang. Oh, iya. Oh, Singkatan iya, bagus ya sekali Mil ya. ya, ya, Sudah luar kita Iya. biasa ini sekali. semangka bersinar terang. Oh, Gitu, bagus. Ge. Ya, nah ini berarti nanti kita harapkan, kita pesankan kepada para siswa SMA 1 Kaliwungu, raihlah impianmu tanpa narkoba. Iya. Iya. Ya, jadi kita canangkan sekarang war on drugs. Iya. Ya, kalau dulu kan ada say no to drugs. Oh, ya iya, kan? iya, Terus iya. ada yes, Iya. narkoba no. Nah, kita tambah sekarang war on drugs. Jadi perang perang nih. melawan Iya, narkoba melawan ya, narkoba. Ibu? Mari kita perangi narkoba bersama. Gitu ya. Karena kalau di bicarain pun narkoba itu efeknya besar banget ya Bu ya. Iya. Tentunya bisa merusak masa depan kita. Iya, betul sekali. Jadi itu teman-teman, kita harus berpola hidup sehat, mencegah narkoba ya tentunya, jauhi dan ya, juga jauhi. fokus terhadap pendidikan saat ini. Itu juga akan menentukan karir atau masa depan kita di kelak Masa mendatang. dari nanti ya, masa Iya. mendatang. Iya. Baik Bu Iko, kalau kami sendiri ini kan dari anggota OSIS ya Bu. Nah, untuk sekarang OSIS sudah mulai berjalan organisasinya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Apa harapan dari Bu Iko untuk anggota OSIS dan juga MPK di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini, Bu? Ya. Saya berharap para anggota pengurus ya, para pengurus OSIS maupun MPK ini bisa menjadi contoh terhadap siswa yang Mahasiswa, lain. iya. Jadi yang terpilih di OSIS maupun MPK ini pastilah orang-orang atau siswa pilihan. Dia paling tidak itu punya jiwa dasar dharma. Nah, jadi dengan pramuka itu tidak lepas ya kita Iya. itu ya. Jadi kalau punya jiwa dasar dharma, wah insya Allah luar biasa. Itu adalah orang-orang teladan nanti di masyarakat, sangat diperlukan oleh masyarakat. Gitu ya. Masih ingat nggak sih dasar dharma itu? 1, Iya. takwa pada Tuhan yang Takut Yang pada Maha Esa. Tuhan. 2,
cinta cinta alam Allah dan sayang sayang sama sama manusia. manusia. Yang ketiga, Tiga, patuh. patria Patuh, yang patria. sopan dan satria. Iya, itu. Empat, patuh dan suka bermusyawarah itu keempat ya. Iya. Ya. Kemudian 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 9, disiplin, berani dan setia. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Begitu ya. Jadi kita harus mengamalkan jiwa-jiwa dasa dharma ya. Ya, Sehingga harus bisa juga hafal dulu ya. Nggak Oh iya, sempat kita kata nggak juga. mau ulang ya. Karena agak lupa ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Tiganya. Nggak baik kalau gitu. Abis ini kita harus ngapalin lagi ya. Iya, betul. Dasa dharma Iya. itu Iya, apa Bu. saja. Terima Kalau kasih, memang Bu. ada manfaatnya kalau kita hafalkan itu akhirnya terus kita kembalikan ke badan kita. Oh, iya, aku harus punya jiwa seperti Iya, itu. betul. Entrengan, kemudian juga apa ya istilahnya? Selain kalau entengan itu kan ringan tangan ya. Iya. Iya, saya kira dengan kata entengan di Jawa itu sudah cukup sih mewakili ya. Nah, entengan itu apa sih? Ayo, tak kira begitu. Jadi terginas itu saya kira sudah Oh iya, salah satunya. sama dengan isi dasar dharma juga. Iya. Seperti cepat tanggap ya Bu, menangani sesuatu. Iya, jadi dasa dharma ini juga bisa buat motivasi kita ya, Vi. Iya. Untuk diamalkan ke Dalam perilaku kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Iya, benar. Jadi Bu Wiko, mungkin kan di SMA Negeri 1 Kaliwung ini ada siswa yang malas belajar karena beberapa waktu yang lalu kan sempat PJJ lagi ya Bu. Jadi kalau menurut Bu Wiko sendiri, motivasi untuk siswa agar semangat belajarnya itu bagaimana? Oke. Memang salah satu efek ya dari PJJ itu dengan kita jarang bertemu di sekolah, jarang Berinteraksi. pembelajaran ya, jarang beraktivitas ya seperti biasa. Lalu di rumah itu pada keasikan menggunakan gadget. Iya. Pada keasikan main game dan Iya. sebagainya. Ini di samping untuk pembelajaran atau materi-materi pembelajaran itu kurang yang diterima, juga keasikan melihat ini ternyata memang cukup menghambat ya. Jadi tolong itu harus disadari masing-masing, ya kurangilah hal-hal yang tidak perlu. Jadi manfaatkan gadget ini sebaik-baiknya, tidak sekedar untuk main game aja, tetapi juga carilah ilmu sebanyak-banyaknya karena di sini ini banyak ilmu yang bisa kita serap ya. Karena kalau mengharapkan ilmu dari sekolah jelas sangat-sangat terbatas. Iya, harus cari Iya. lagi Harus ya. Vi. mencari keluar ya Bu. Harus mencari Lagi. keluar, Iya. eksplorlah di sini ya, tanya Mbak Google tentang ini itu, saya kira banyak yang bisa diperoleh dari sana. Itu yang harus dilakukan ya. Itu yang dan ingat bahwa nanti kita di masa depan itu tidak cukup hanya bermodalkan ijazah. Iya. betul. Orang itu harus punya plus, Iya. punya kelebihan Poin apa atau tambahan. bisa apa atau selain Iya. ijazah. Karena kalau hanya ijazah di pasar untingan. Iya. Semua orang punya ijazah, Iya, tapi betul. kita harus punya kelebihan Iya. yang dimiliki gitu. Nah, itu yang harus diingat, sehingga silakan berupaya mengeksplor dirinya, meningkatkan kualitas dirinya. Tidak harus menunggu dari sekolah, tidak hanya cukup dari sekolah, tapi silakan carilah dari manapun ya. Iya. Terutama dari sini manfaatkan dengan baik. Gitu. Jadi selain negatifnya, HP itu banyak banget positifnya. Iya. Ya, salah satunya untuk mengeksplor ilmu, karena di sekolah pun ilmunya ini tidak cukup ya, Bu ya. Tidak Jadi cukup, kita tidak harus cukup. menggali lagi keluar supaya kita mendapatkan ilmu tambahan, gitu ya, Bu ya. Jadi Bu, tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai SMA kita, juga sudah memperkenalkan Bu Wiko kepada teman-teman di rumah, memperkenalkan jargon juga ya, Mil ya. Iya betul. Jadi pandemi ini kan udah berjalan 2 tahun dan juga ada terbagi ke 3 gelombang ya Bu ya. Gelombang pertama itu pada bulan November 2020 sampai bulan Januari 2021 Itu awal. gelombang beta itu. Iya. Iya. Bu. Yang gelombang kedua itu waktu Gelombang bulan Delta. Iya, gelombang Delta Mei itu meningkat banyak gitu ya kasusnya. Iya. Ya kasus kematian. Dan gelombang ketiga ini akhir-akhir ini ya Bu ya, Ya, yang memprihatinkan gelombang Omikron ini. Nah, dari kami sangat membutuhkan saran-saran dari Bu Wiko agar kita dapat meminimalisir penularan virus corona di lingkungan siswa ini. Oke, pertanyaan dan usulan yang bagus ya.
Iya, jadi bagaimanapun COVID-19 ini demikian hebatnya, Iya. ya. Iya. Pengaruhnya itu luar Iya. biasa. Itu tidak kelihatan bendanya, tetapi efeknya, Iya, Mas dampaknya Awon, sangat. ternyata nyaris melumpuhkan semua lini. Iya. Ya. Maka marilah kita menyikapinya dengan bijak, dengan hati-hati agar semuanya selamat, bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kita ikuti petunjuk dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan. Jadi kita seringkan memakai masker ya, terutama di tempat yang umum. Kalau satu membuka, maka yang lainnya juga harus menutup ya, jangan Iya. membuka semuanya begitu. Iya. Ya, kemudian juga kita sering-seringlah cuci tangan. Kemudian ya kita hindari kerumunan yang tidak perlu. Seperti sekarang ini untuk siswa berarti harus menahan dulu, jangan piknik dulu ya, iya. ke Bali gitu. Iya. Misalnya ini terpaksa harus kita tahan Iya. dulu ya. Insya Allah suatu saat kita masih ada hari Kesempatan, yang indah iya. gitu untuk mewujudkan keinginan kita. Iya, Gitu ya. Jadi untuk bersenang-senang kemudian itu kita harus berusaha dulu ya, kayak Iya. bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Kemudian. Iya, ternyata kita harus bersabar. Ini Iya, Iya. berarti salah satu dampak positifnya ya, berarti kita itu dilatih untuk Oh iya, bersabar. Bersabar. Iya. Iya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Wiko. Asik sekali rupanya ya. Iya, panjang Bisa juga ya kita. berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah yang tercinta ini. Iya. Lalu tadi sudah banyak yang disampaikan ya mengenai karir beliau, lalu mengenai bagaimana program untuk SMA Negeri 1 Kaliwungu ke depannya Iya. agar SMA kita juga bisa lebih bersaing, Iya. berkompetisi ya. Dengan Dan sekolah juga lain ya? iya betul, berkembang keluar sana untuk lebih mengutamakan prestasinya ya terutama. Iya. Seperti yang teman kita sudah capai itu Sampai satu tingkat tim dunia dari, ya? iya betul, satu tim dari ekstrakurikuler Iya. KIR, Iya, karya ilmiah remaja. remaja itu sekarang sudah sampai ke Internasional. iya ya? ke kancah Luar biasa internasional sekali. teman-teman, luar biasa sekali itu. Ya lalu SMA Negeri 1 Kaliwungu ini sekarang sudah memiliki perubahan ya yang bisa kita lihat Iya. dari fasilitas sarana dan prasarananya. Diharapkan juga itu dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar dan juga para siswanya tersebut. Terdapat banyak tantangan yang harus dilalui oleh beliau Ibu Wiko untuk mencapai karirnya sampai sekarang dan juga memimpin sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kaliwungu di masa pandemi ini. Lalu terdapat juga tadi motivasi ya untuk Iya. kita untuk tetap semangat belajar Iya. dan juga dengan adanya sistem pembelajaran daring atau online ini teman-teman, kita menggunakan handphone ya atau media internet sebagai pensupportnya Iya. benar sekali. kita dalam belajar. Nah itu yang patut dimanfaatkan ya, dimanfaatkan lebih sehingga membawa dampak positif yang banyak untuk kita. Untuk kita sendiri ya, Mil. Iya betul sekali. Baiklah, terima kasih Ibu Wiko telah Terima menyempatkan kasih juga diri karena sudah ke menyempatkan. podcast Mangga ini. Terima kasih teman-teman dan juga penonton yang telah nonton kita ya dari awal sampai akhir ini. Terdapat satu pantun nih Iya. yang menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, jadi buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya lagi. Yeay. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya SMA Negeri 1 Kaliwungu dan juga follow IG-nya juga ya di Semanka Batik Official. Official. Ya, itu. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.